Gimana coba kalau tiba-tiba ketika saya bernyanyi yang datang bukan mereka, melainkan kuntilanak. Pas saya mulai gerak dari atas tempat tidur, hendak bangkit dari tempat tidur, tiba-tiba tas! Mati listrik. Dari selimut yang mengambang itu, dibukalah sedikit dari dalam dan muncul sosok yang jelas. Apakah kalian pernah membayangkan hantu di malam hari? Saat kedua mata kalian sulit untuk diajak tertidur? Saya yakin kalian pasti sering mengalami ini. Terlebih saat tiba-tiba listriknya padam, hujan besar, udara dingin, keadaan rumah sedang sepi, atau bahkan hanya kita sendirian di dalam kamar. Saya yakin pasti kalian semua sering mengalami itu. Dulu, saya sering membayangkan hal yang buruk ketika malam datang. Biasanya kalau saat sulit untuk tertidur, saya selalu waspada. Jangan-jangan akan ada hantu yang datang nih, yang akan mendatangi saya malam itu. Sampai satu ketika, saya benar-benar mengalaminya. Kalian mungkin ingat, dulu saya tinggal di rumah nenek dan kakek saya. Itu dari keluarga papa. Rumahnya tuh lumayan besar, rumah peninggalan Belanda. Kalau siang hari sih adem banget, enak banget. Tapi beda ceritanya kalau malam hari. Mengerikan. Rumah kakek saya itu memang rumah peninggalan Belanda. Karena pada saat dulu kakek berdinas sebagai seorang tentara. Bentuk bangunannya tuh nggak banyak berubah. Berbeda dengan rumah-rumah yang ada sebelahnya. Hampir semua di sekeliling rumah saya itu sudah dimodif menjadi rumah modern. Sementara rumah kakek dan nenek saya itu benar-benar tua. Bangunannya asli. Dan yang paling membuat saya bete nih. Beberapa orang yang lewat di depan rumah saya sering berteriak, "Rumah hantu!" Seolah memang rumah itu berhantu. Padahal ya memang ada hantunya sih. Nggak perlulah saya jelasin lagi sama kalian hantu apa saja yang ada di rumah itu. Karena saya yakin kalian semua sudah mengenalnya. Ada Peter, Hans, Hendrik, Jansen, William, dan bahkan ada lebih banyak lagi. Ada Elizabeth, Teddy, Sarah, Opa Hans. Dan kadang-kadang Papa juga sering datang ke rumah itu. Ke rumah kami. Rumah kami. Iya, itu rumah saya dan keluarga saya, juga rumah Peter CS dan keluarganya. Dulu di awal perkenalan saya dengan Peter CS, saya tuh belum tahu bahwa mereka berbeda dari saya. Sampai akhirnya saya tahu bahwa mereka adalah hantu, bukan tetangga sebelah rumah yang seperti mereka bilang kepada saya. Saya mulai membiasakan diri. Mulai membiasakan bagaimana ya berteman dengan hantu. Sebelumnya saya menganggap mereka adalah anak-anak kecil tetangga rumah. Tapi sekarang mereka berbeda. Mereka ternyata adalah hantu-hantu Belanda yang tinggal bersama saya di rumah yang sama. Pantas saja banyak orang yang menganggap bahwa rumah kami ini adalah rumah hantu. Ya mungkin karena nggak jarang mereka mengganggu orang-orang yang lewat. Mereka mengganggu tamu yang datang ke rumah. Mereka mengganggu layaknya hantu-hantu usil dan jahil. Sedikit demi sedikit, saya mulai membiasakan diri bahwa mereka itu berbeda. Memanggil mereka untuk mendatangi saya di kamar sangatlah mudah. Kalian pasti semua tahu. Tinggal nyanyi kan? Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka tekinten saena sareng lucuna. Wush,
mereka akan datang secepat kilat menemani saya dimanapun saya berada. Di suatu malam yang sangat dingin, hujan mengguyur sejak sore. Kota Bandung pada saat itu belum seramai sekarang. Teknologi juga belum secanggih sekarang. Orang-orang di rumah tuh banyak menghabiskan waktunya dengan mengobrol, nonton televisi, mengerjakan PR, nggak ada tuh yang namanya gadget, handphone, dan segala macam. Jam tayang televisi pun terbatas, nggak yang benar-benar seharian 24 jam. Dan saya tuh lebih suka berdiam diri di kamar, bermain bersama Peter CS. Tapi malam itu beda, sepi banget. Padahal biasanya kalau sendirian begini, saya akan panggil mereka akan datang dan keadaan berubah menjadi sangat ramai. Pada saat itu ingat betul, nenek dan kakek saya itu udah tidur duluan. Saudara-saudara saya yang tinggal di rumah juga semuanya tampak sibuk di kamar masing-masing. Keadaan memang ramai, tapi ramainya tuh cuman karena air hujan aja. Jadi suara hujan, dingin, aduh. Kalian kalau ada di posisi saya pada saat itu pasti membayangkan hal yang wah, takut, serem, ada suara petir, hening, gak ada siapa-siapa. Dan saya pasti membayangkan hal-hal yang enggak. Seperti contohnya malam itu, saya membayangkan sosok kuntilanak. Aduh. Anak-anak ini nggak muncul nih, padahal saya udah nyanyi dari tadi. Abi teh ayeuna gaduh hiji boneka. Aduh, kok nggak muncul-muncul ya? Gimana coba kalau tiba-tiba ketika saya bernyanyi yang datang bukan mereka, melainkan kuntilanak? Gak bener nih. Saya coba nyanyi lagi. Abi teh ayeuna gaduh hiji boneka tekinten saena sarang lucuna ku abi dierokan erokna sae pisan. Biasanya cuman berapa baris lirik aja itu mereka udah muncul secepat kilat, tapi malam itu mereka nggak ada. Saya udah nyanyi berkali-kali dan mereka tetap hening. Keadaan kamar tetap sepi, tidak ada tanda-tanda kemunculan mereka. Air hujan terus mengguyur, udara semakin dingin. Udah rasanya kayak benar-benar sendirian dan mengerikan. Akhirnya saya memutuskan mulai naik ke atas tempat tidur, membalut badan saya dengan selimut agar nggak kedinginan. Nah, salah satu kebiasaan saya adalah meluk guling. Tapi tiba-tiba waktu meluk guling tuh terlintas, aduh gimana ya kalau guling ini berubah menjadi pocong? Wah, pikirannya semakin kacau. Keinginan untuk berlari ke kamar lain tuh ada. Tapi berhubung rumah tempat saya tinggal itu lumayan luas, antara kamar satu ke kamar lainnya tuh jauhan. Wah, saya harus mikir 2 kali nih. Kalau saya harus ke kamar sepupu saya atau ke kamar nenek saya, jalannya jauh banget. Nanti gimana ya kalau di tengah perjalanan menuju kamar mereka ada yang mengganggu, ada yang menghadang, ada kuntilanak, ada pocong. Itu hal-hal yang bikin saya kalut malam itu. Wah, udah nggak bener nih. Pikiran saya tuh udah bener-bener kacau. Dan saya yakin kalian semua juga pasti mengalami hal-hal seperti itu ketika kalian sendiri dan merasa ketakutan. Makin kalut, makin kacau. Udahlah walaupun jauh kamar saudara saya atau kamar nenek, saya kayaknya harus tetap pergi dari kamar ini. Soalnya Peter CS nggak datang-datang nih. Pas saya mulai gerak dari atas tempat tidur, hendak bangkit dari tempat tidur, tiba-tiba tas, mati listrik. Keadaan kamar menjadi gelap gulita. Saya bahkan nggak bisa lihat tangan saya, kaki saya mau jalan ke arah mana tuh nggak kelihatan. Mana di kamar nggak ada lilin, nggak ada senter. Wah, ini tuh makin mager. Saya pada saat itu langsung memutuskan untuk ya udahlah, saya akan bertahan dalam kondisi seperti ini. Saya akan diam di atas tempat tidur. Saya akan menutup kepala saya dengan selimut, membenamkan badan di balik selimut dan coba memikirkan hal-hal yang
lebih menyenangkan ketimbang hantu kuntilanak pocong. Takut banget saya waktu itu. Apalagi waktu itu saya masih duduk di bangku SD. Saya tinggal jauh dari orang tua saya. Saya hanya tinggal bersama nenek kakek dan saudara-saudara di rumah itu. Kayak nggak punya tempat pelindungan gitu. Rasanya panik, ingin nangis. Dan langsung membayangkan, aduh enak banget ya jadi Riri tinggal sama mama papa. Di rumah yang hangat. Rumahnya kecil tapi hangat suasananya. Nggak akan merasakan ketakutan seperti ini. Jadinya tuh campur aduk perasaannya kalau udah seperti itu. Keadaan kamar menjadi gelap gulita, suasana sepi terasa semakin menjadi-jadi. Dalam hening, saya kembali menyenandungkan lagu itu. Abite ayeuna. Masih berharap mereka akan datang menemani ketakutan malam ini yang makin menjadi-jadi. Tiba-tiba, entah kenapa, keadaan di sekeliling terasa semakin dingin. Kayak ada hembusan angin dari dalam kulkas yang mengelilingi tubuh saya. Hati tuh rasanya berdebar gak karuan. Kalau udah ketakutan, udah dalam kondisi seperti itu, mana sempat mengingat ayat-ayat suci guna menenangkan diri. Rasa-rasanya semua hafalan surat yang saya ingat tuh hilang. Yang saya lakukan cuma bisa menepis pikiran-pikiran kotor tentang hantu, tentang hal-hal yang bikin saya tambah panik malam itu. Tubuh saya tuh tiba-tiba menggigil, dinginan banget, berusaha menghangatkan diri di balik selimut. Mata juga coba memejam. Tiba-tiba, dalam keadaan seperti itu, saya mendengar suara. Krek, krek. Terdengar suara aneh dari bawah tempat tidur. Terdengar seperti seseorang yang sedang mencakar bagian bawah tempat tidur. Krek, krek. Ada sesuatu di bawah sana. Badan saya pada saat itu matung. Benar-benar kaku, gak bisa bergerak sana kemari. Nafas juga rasanya tercekat gitu. Ruangan kamar saya tuh tiba-tiba kayak kekurangan oksigen gitu, benar-benar bikin sesak. Pada saat panik seperti itu, pelan tapi pasti saya melihat selimut yang saya pakai nih tiba-tiba bergerak. Seperti ditarik ke arah bawah. Aduh, apa ini? Sampai satu momen selimut itu jatuh ke bawah. Beneran ada yang narik dari bawah. Jatuh ke bawah. Tapi dalam ketakutan, panik, saya coba memberanikan diri untuk mengucapkan beberapa kata. Siapa di situ? Kebayangkan sambil gemetar. Saya masih coba memberanikan diri untuk nanya siapa di situ, berharap itu orang gitu, walaupun saya nggak lihat siapapun masuk ke kamar saya. Suara hujan tuh terus terdengar di luar, tapi rasa itu sepi banget, mencekam banget di kamar ini. Saya terus diam, air mata tuh mulai keluar, benar-benar takut pada saat itu. Terus tidak ada yang menjawab pertanyaan saya. Tidak ada suara yang keluar dari sana. Dan tiba-tiba setelah itu, selimut yang tadi ada di bawah tiba-tiba naik. Coba deh kalian bayangin, naik selimutnya. Terus naik sampai kelihatan kayak ada siluet tubuh di situ. Aduh, ada bentuk tubuh di balik selimut itu dan itu bikin saya shock, langsung memejamkan mata. Tapi di balik rasa takut dan
percobaan diri untuk menghindar dari pemandangan itu tuh muncul eh, rasa emosi, marah, karena saya nggak suka nih diginiin nih, ditakut-takutin. Apalagi kalau ternyata yang nakut-takutinnya tuh Peter Chase, ini nggak lucu banget gitu. Jadi dalam rasa takut, terintimidasi malam itu, saya memberanikan diri untuk kembali berkata, jangan ganggu saya, pergi dari kamar ini, pergi. Karena saya tahu itu pasti bukan manusia. Saya jelas sadar gak ada siapapun yang masuk ke kamar saya. Bukan sepupu saya, bukan kakek nenek, bukan paman atau siapapun itu. Ini pasti hantu. Keringat sudah membasahi tubuh, membanjiri pakaian tidur yang saya pakai. Rasanya udah bener-bener gak karu-karuan. Saya terus berteriak, pergi, pergi dari kamar ini. Tiba-tiba dari selimut yang mengambang itu dibukalah sedikit dari dalam dan muncul sosok yang jelas terlihat, walaupun keadaannya tuh gelap kan semuanya, tapi saya bisa lihat selimutnya tuh bergerak. Jadi ada yang mengintip dari dalam, bergerak terus sampai selimutnya tuh jatuh ke lantai. Ada tubuh anak laki-laki yang sedang menundukkan kepala setelah selimutnya jatuh ke lantai. Sebenarnya karena kondisinya kamarnya tuh gelap banget, saya tuh agak sulit melihat jelas siapa ya yang berdiri di depan saya saat itu. Sebenarnya saya takut, tapi saya coba memberanikan diri karena saya cuma sendirian, nggak bisa ngapa-ngapain, pingsan pun tidak terjadi gitu. Padahal sebenarnya tuh saya tuh pengen banget pingsan dan bangun keesokan harinya suasananya udah nyaman gitu, tapi nggak bisa. Sempat hening. Tiba-tiba sosok anak kecil di depan saya ini mengeluarkan suara. Risa, ini aku, Yansen. Bolehkah malam ini aku tidur bersamamu? Takut Risa, Yansen takut hantu. Kacau banget. Ternyata anak ini yang sejak tadi coba menakut-nakuti saya dari bawah tempat tidur. Saya pikir kan kuntilanak lah, pocong lah. Ternyata Yansen yang ada di bawah tempat tidur. Ingin banget saya rasanya marah. Namun suara Yansen pada saat itu bergetar seperti ketakutan. Awalnya saya mau marah, tapi jadinya saya nggak marah karena ada perasaan tenang, lega. Ternyata itu adalah Yansen. Terus saya juga ya udahlah, mau marah juga, anak kecil itu kayaknya terlalu lucu untuk dimarahin. Saya lantas menjawab, tentu boleh, kemari tidurlah bersamaku. Anak itu melompat ke atas tempat tidur, merapatkan tubuhnya ke tubuh saya, walaupun memang terasa sangat dingin berada di sebelah Yansen. Tapi perasaan takut yang sejak tadi menghantui saya itu lambat laun memudar. Sebelum tidur, sebelum akhirnya sama-sama berada di bawah selimut yang tadi sempat terbang itu, saya bertanya sama Yansen, Yansen, kenapa kamu datang seperti itu? Saya takut sekali. Saya pikir kamu hantu. Dia menjawab, saya memang hantu Risa, tapi saya kan hantu baik. Karena suaranya aneh, masih bergetar, saya tanya lagi sama Yansen, kenapa kamu terdengar sangat takut? Sekarang kamu masih takut? Ya Risa, saya masih takut. Kenapa? Saya tanya. Ada sesuatu di kamar ini Risa, hantu lain, tapi bukan saya. Saya takut sekali.